Divine Masculine dalam reading ini sedang mengalami akhir dari fase hidupnya, artinya dia akan memasuki fase baru. Sebelum memasuki fase baru, akan ada yang berakhir dalam hidupnya seperti kehilangan jabatan, pensiun, atau usaha yang gagal, pernikahan yang berakhir. Yang jelas, akhiran itu akan memberi gelar atau status baru yang harus dijalani. Mungkin Divine Masculine mengira akhir dari semua itu adalah kerugian, karena sesuatu yang berakhir pasti akan menyakitkan. Tetapi, kartu The Death justru menunjukkan awal baru yang akan segera hadir. Hadirnya awal baru harus mematikan fase lama. Saat ini dia memasuki fase kegelapan yang membutuhkan kekuatan jiwa dan pikiran, yang akan menghancurkan semua nilai lama yang selama ini dipahami oleh Divine Masculine dalam reading ini. Bisa jadi, maksud dari kartu The Death juga sebagai tanda bahwa semua pemahaman lama Divine Masculine tentang suatu hubungan antara maskulin dan feminin sudah berakhir. Pemahaman lama itu tentang hubungan yang tertarik berdasarkan 3 dimensi seperti biasanya terjadi pada manusia. Misalnya seorang maskulin menyukai feminin yang cantik dan kaya, kemudian mengejarnya untuk dijadikan pasangan, pemahaman pada umumnya terjadi. Namun sekarang pemahaman seperti itu sudah berakhir, Divine Masculine mulai memasuki pemahaman tentang koneksi jiwa. Pemahaman koneksi jiwa itu menghapus semua kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukannya, seperti suka memandang wanita yang memiliki paras cantik dan memakai pakaian indah, atau sering melihat akun-akun wanita cantik di media sosial dan gampang bersosialisasi dengan wanita. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu sudah berakhir semenjak mengenal Divine Feminine dan merasakan koneksi sangat kuat dalam jiwanya. Terjadi guncangan jiwa pada Divine Masculine di reading ini, bisa jadi di awal mengenal Divine Feminine dia juga sempat melakukan kebiasaan lamanya, tetapi jiwanya justru semakin terguncang setiap kali terkoneksi dengan Divine Feminine. Guncangan akibat koneksi jiwa inilah yang membawanya memasuki fase kegelapan, masa kegelapan, kebingungan, dan ketidaktahuan yang terjadi pada jiwa Divine Masculine sangat berat, karena menghancurkan banyak hal dan mempengaruhi semua sisi hidupnya. Dia ingin mengakhiri koneksi dengan Divine Feminine karena merasa sangat tersiksa, tetapi selalu ada saja yang menariknya kembali. Anehnya, meski terasa sangat berat dan menyiksa, perubahan pada dirinya terasa melegakan. Kelegaan yang sering datang membuat Divine Masculine ini semakin tidak bisa melepas Divine Feminine dari pikiran dan perasaannya. Kebiasaan buruk yang sering membanding-bandingkan juga berakhir, termasuk kebiasaan sering memakai logika yang tidak mau rugi, sehingga mengabaikan rasa empati. Semenjak mengenal Divine Feminine, dia menyadari arti keindahan jiwa, perasaan terdalam, dan mulai bisa merasakan cakra hati. Terkadang Divine Masculine ini merasakan keindahan rasa cinta mengalir di dadanya. Rasa itu sering membuatnya merasakan rasa sakit amat sangat di dadanya. Seolah sumber semua rasa terdalam dalam hati keluar secara paksa dari dadanya, dan kekuatan rasa itu sangat terasa bagi Divine Masculine. Jika sebelumnya Divine Masculine dalam reading ini akan gampang jatuh cinta dengan paras cantik seorang feminin, kali ini selera humor Divine Feminine bisa membuatnya jatuh cinta. Baginya Divine Feminine sangat lucu, ceria, dan memiliki energi positif yang bisa mencairkan suasana di suatu ruangan. Tubuh Divine Feminine yang tidak seindah model terlihat sangat indah baginya. Pakaian apapun yang dikenakan oleh Divine Feminine selalu terlihat pas dan mempesona di mata Divine Masculine. Mungkin bagi orang lain Divine Feminine sama saja seperti yang lainnya, bahkan tidak setinggi penilaian Divine Masculine tadi, tetapi bagi Divine Masculine tidak ada yang bisa menyamai Divine Feminine. Pernah ada masa dalam hidupnya yang digunakan untuk membandingkan Divine Feminine, atau mencari sosok yang mirip dengan Divine Feminine. Sebaliknya Divine Masculine justru selalu melihat bayangan figur Divine Feminine dimanapun. Semenjak mengenal Divine Feminine dan terkoneksi dengannya, baru kali ini Divine Masculine merasakan kegugupan dan rasa takut sekaligus minder pada seseorang.
Biasanya divine maskulin dengan berani mengejar seorang feminin yang disukainya dan menghujani dengan pujian, atau berani mengajak ngobrol feminin yang terlihat sangat mudah diajak berteman, tetapi divine feminin memiliki karisma dan pesona yang berbeda dengan feminin lain. Lelucon kecil yang dilontarkan divine feminin akan membuatnya tersenyum lebar, meskipun lelucon itu biasa saja. Jika divine feminin mengupload sebuah foto di media sosial, serta-merta divine maskulin melihat hanya divine feminin yang paling indah di antara yang lain, dan jika divine feminin menulis status sedih dan galau, divine maskulin merasa sangat khawatir dan ingin menjadi tempat cerita untuk divine feminin. Perubahan ini sangat berbeda daripada semua hubungan sebelumnya di masa lalu. Belum pernah divine maskulin jatuh cinta kepada seseorang sedemikian rupa sampai bisa merubah sikapnya. Terkadang dia merasa sangat konyol, tetapi kekonyolan itu membuatnya merasakan kebahagiaan sejati. Orang-orang di sekitar divine maskulin bisa melihat dan merasakan semua perubahan tersebut, meskipun divine maskulin berusaha menyembunyikannya. Tetapi dari susunan kartu terlihat, divine maskulin ini tampaknya sedang dalam masa sulit terutama di sisi finansial. Sisi finansial yang tidak stabil itu membuatnya minder, karena sisi finansial adalah harga diri seorang maskulin. Kekurangan materi menyebabkan divine maskulin tidak memiliki jalan yang bisa ditempuh untuk mewujudkan koneksi ini. Perasaan menggebu ingin bertemu sangat terasa, tetapi terhalang oleh jarak dan finansial. Bagi kebanyakan divine maskulin, termasuk divine maskulin dalam reading ini, materi atau sisi finansial sering menjadi penyumbang terbesar dari rasa tidak percaya diri, terutama jika berhadapan dengan divine feminin yang menjadi sosok istimewa di matanya. Divine maskulin ingin mengungkapkan semua perasaannya, dan menjelaskan apa saja yang dirasakannya selama terkoneksi dengan divine feminin, tetapi sekali lagi, divine maskulin sangat takut dihakimi. Ketakutan dan kecemasan menjadi kendala terbesar divine maskulin dalam reading ini. Ada trauma dalam dirinya karena pernah atau sedang mengalami masalah finansial serius. Bisa jadi, divine maskulin pernah bangkrut, ditipu oleh pasangan lamanya, kehilangan pekerjaan, atau terjerat masalah hutang yang belum selesai. Energi ini terasa sangat kuat di susunan kartu. Divine maskulin dalam reading kali ini sangat mendambakan sinyal dari divine feminin yang mengisyaratkan perasaan yang sama. Baginya, mengetahui bahwa divine feminin juga merasakan hal sama sepertinya adalah kemenangan besar. Terkadang penderitaan menanti sinyal dari divine feminin membuatnya ingin mengakhiri koneksi ini, tetapi perasaan mendalam dalam dadanya setiap teringat divine feminin selalu menariknya kembali. Dadanya sering sekali terasa sakit setiap kali mengingat divine feminin atau memandang foto divine feminin di media sosial. Ada rasa takut yang diam-diam menggerogoti hatinya, yaitu, suatu saat divine feminin memilih pergi dengan orang lain, membayangkan divine feminin meninggalkannya sangat menyakiti hati divine maskulin ini. Berikut ini pesan divine maskulin yang ingin disampaikan. Cuma kamu yang bisa merubah cara pandangku. Kita bisa melakukan apapun jika selalu bersama. Apakah kamu baik-baik saja tanpaku? Kamu adalah manusia terlucu yang pernah kutemui. Terkadang aku merasa kamu sudah meninggalkan koneksi ini. Tahukah kamu sangat seksi di mataku. Aku sangat ingin menemuimu, tetapi aku takut. Aku sangat berharap kamu menjadi milikku.